Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang ibu sayangi dan yang ibu banggakan. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga, mata pelajaran IPA tentang perambatan bunyi. Anak-anak, sudah tahu belum apa itu perambatan bunyi? Perambatan bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Media tersebut adalah benda gas, benda cair, dan benda padat. Baiklah anak-anak, ibu akan menjelaskan yang pertama tentang bunyi merambat melalui benda gas. Coba anak-anak sekarang lihat contoh berikut ini. Ini adalah contoh benda gas. Jika hujan turun, biasanya disertai petir. Dan kemudian terdengar suara gentur. Suara gentur ini terdengar karena adanya udara. Suara gentur merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Udara merupakan benda gas yang mengisi sebagian besar bumi. Udara menjadi perantara bumi ketika berkomunikasi. Dengan demikian, dimanapun kamu berada, akan mudah berkomunikasi. Bahkan dalam jarak cukup jauh pun dapat dilakukan asal suaranya dikeraskan. Lain halnya di luar angkasa, komunikasi tidak dapat dilakukan dengan mudah. Di sana tidak terdapat udara sehingga bunyi tidak dapat merambat. Oleh karena itu, para astronot berkomunikasi menggunakan radio. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Jika kamu memukul kaleng di dalam air, maka kamu akan mendengar bunyi kaleng tersebut karena bunyi kaleng tersebut merambat melalui air. Air merupakan benda cair yang mengisi sebagian besar bumi. Air menjadi perantara bunyi. Ketika kita membenturkan benda di atas air, pasti air tersebut akan mengeluarkan gelombang. Gelombang tersebut dikarenakan pantulan bunyi dari benda yang dipantulkan tadi. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, sekarang coba tempelkan telingamu pada tiang atau tembok. Meminta temanmu untuk mengetuk tiang atau tembok tersebut. Kamu akan mendengar bunyi ketukan temanmu. Hal ini karena bunyi merambat melalui benda padat. Nah anak-anak, makin dekat jarak sumber bunyi, makin keras bunyi terdengar. Pada zaman dahulu, kemampuan zat padat menghantarkan bunyi dengan cepat telah banyak digunakan untuk mengetahui keberadaan musuh atau binatang buruan. Orang-orang suku pedalaman akan menampalkan telinganya ke tanah untuk mengetahui keberadaan musuh atau binatang buronan. Orang-orang suku pedalaman akan menempelkan telinganya ke tanah. Dengan demikian, gerak benda yang berjarak jauh dapat diketahui keberadaannya. Faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis medium. Medium benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Yang kedua, suhu medium. Semakin besar suhu medium, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pada saat suhu medium meningkat, molekul-molekul medium akan bergerak lebih cepat. Gerakan tersebut akan menimbulkan tumbukan antar partikel medium
yang frekuensinya semakin besar. Dengan meningkatnya frekuensi tumbukan ini, energi akan berpindah dalam waktu singkat, sehingga cepat rambat bunyi akan semakin cepat. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak memahami apa itu perambatan bunyi, ibu akan memberi tugas kepada kalian. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, sekarang tugas anak-anak mencoba percobaan 1, 2, dan 3, lalu membuat tabel seperti berikut ini. Setelah anak-anak selesai membuat tabel, jangan lupa diisi ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga menyenangkan dan jangan lupa tetap semangat walaupun belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.